Kriminalisasi terhadap guru kembali terjadi. Dituduh menganiaya seorang anak murid yang merupakan anak dari polisi. Supriyani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, harus duduk di kursi pesakitan. Bertujuan untuk mendisiplinkan murid, perlukah tindakan guru Supriyani dibawa hingga ke meja hijau? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Dan saat ini saya sudah bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji yang juga telah menjadi saksi dalam persidangan kasus yang menjerat guru Supriyani. Pak Susno, ini mengikuti awal mula kasus Supriyani hingga persidangan. Iya. Apa pandangan Anda terhadap kasus ini, Pak? Ya, kasus ini nyata benar. Memiliki anak balita yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang intens dan berstatus aktif sebagai guru di SDN 4 Baito dan memiliki kewajiban untuk membimbing siswanya. Penangguhan penahanan guru Supriyani pun dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Andolo. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus yang menjerat guru honorer Supriyani, saya akan berbincang langsung dengan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, melalui sambungan Zoom. Turut memberikan dukungan kepada guru Supriyani, Camat Baito Sudarso Mangidi mendapatkan teror dari sejumlah orang tidak dikenal. Sudarso bahkan dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Kasus kriminalisasi yang menjerat guru honorer Supriyani bermula pada 26 April 2024 saat Aibda Wibowo Hashim, seorang anggota polisi sekaligus orang tua murid dari siswa kelas 1 sekolah dasar di SDN 4 Baito, melaporkan Supriyani kepada pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan. Pihak kepolisian menyebut proses penyelidikan berlangsung selama 3 bulan. Dan selama proses berlangsung, polisi melakukan 5 kali upaya mediasi. Namun tidak kunjung damai. Polisi akhirnya melanjutkan proses penyelidikan dan menetapkan Supriyani sebagai tersangka pada 3 Juni 2024. Pada 16 Oktober 2024, setelah seluruh berkas dinyatakan P21, Supriyani pun akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ia pun ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Sempat ditahan selama seminggu, penangguhan penahanan Supriyani akhirnya dikabulkan pada 22 Oktober 2024. Meski penahanannya ditangguhkan, proses hukum yang menjerat Supriyani tetap berjalan. Ia pun menjalani persidangan perdana pada 24 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Andolo. Perkara kriminalisasi juga menimpa seorang ibu bernama Ike Farida yang menuntut hak atas pembelian 1 unit apartemen di Casa Grande, Jakarta Selatan pada 12 tahun silam. Namun tidak kunjung mendapatkan haknya. Pada September 2024, Ike Farida justru ditangkap penyidik Polda Metro Jaya, bahkan hingga menggunakan kekerasan. Kasus kriminalisasi juga dialami seorang doktor ilmu hukum, seorang ibu bernama Ike Farida, terkait dengan hak milik dari salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui kronologinya seperti apa kasus kriminalisasi yang sudah berjalan hingga belasan tahun, saat ini saya sudah bersama dengan putri dari Ike Farida, Alia Hiroko. Mbak Alia, bisa diceritakan kronologis kasus yang sudah terjadi dari 2012 hingga saat ini masih berlangsung proses persidangannya? Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, kronologi penangkapan Ike Farida bermula dari pembelian 1 unit apartemen di Casa Grande, Jakarta Selatan, milik Pakuwon Jati Group pada tahun 2012 silam. Namun pengembang properti PT Elite Primahutama menolak memberikan unit apartemen yang telah dibayarkan lunas dengan dalih Ike bersuamikan warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian pisah harta. Pada tahun 2017, Ike akhirnya membuat perjanjian pisah harta.
Pengembang properti tetap menolak memberikan unit apartemen tersebut. Ike pun akhirnya melaporkan pengembang PT EPH ke Polda Metro Jaya. Sejumlah jajaran direksi dan komisaris PT EPH pun sempat menjadi tersangka. Namun dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, kasus ini pun dihentikan. Berbagai upaya pun dilakukan Ike untuk bisa memperoleh haknya. Hingga akhirnya ia mendapatkan 4 putusan yang memenangkannya. Di antaranya putusan dari Mahkamah Konstitusi, putusan dari Mahkamah Agung, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, hingga putusan perlawanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada 4 September 2024 lalu, Ike ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari Singapura. Ike menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Perdebatan sengit terjadi antara Aliansi Pemuda Peduli Hukum dengan kuasa hukum Ike Farida, terdakwa dalam kasus sumpah palsu di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjadi ironis jika kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat justru dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi representasi payung keadilan di Indonesia. Stop kriminalisasi dari sekarang agar hukum berlaku adil dan tidak dapat didikte baik oleh kekuasaan maupun uang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.